Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah Deep Learning, semester 7, kelas A, program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan anggota saya sendiri, yaitu Vera Sriulia Rahmawati, Fauzia Dewi Amalia, dan Sandi Santiastri. Pada kesempatan kali ini, di proyek akhir kami memprediksi ras kucing yang terdiri dari 4 kelas, yaitu ada kelas Abyssinian, Munchkin, Persian, dan Toyger. Untuk itu, kita langsung saja ke kode programnya. Baik, untuk fungsi yang pertama, di sini ada from Google Colab import drive mount. Ini itu fungsinya untuk mengkoneksikan antara Google Colab dengan Google Drive, karena file dataset yang kami gunakan itu sudah kami upload ke Google Drive, sehingga perlu adanya koneksi antara Google Colab dan Google Drive. Di sini ada fungsi drive mount, artinya itu untuk menghubungkan. Ketika sudah di run, ini muncul hasilnya itu mounted at, berarti sudah terhubung. Lalu di sini ada import OS, import zip file, unzip, dan sebagainya. Nah, di sini itu fungsinya secara keseluruhan untuk unzip file dataset, karena di sini formatnya itu masih zip. Kita harus ekstrak datasetnya, sehingga ketika di run itu menghasilkan puluhan, ratusan, dan ribuan dataset. Kemudian di sini ada fungsi ls. Fungsi ls ini sama seperti yang digunakan di command line ya. Ls ini itu untuk menampilkan folder yang ada di dalam dataset ini. Nah, di sini sudah di run dan menghasilkan terdeteksi ada folder training dan folder validation. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya, di sini ada fungsi cp-av. Di sini tuh untuk mengcopy dataset path dataset yang sebelumnya ini dari dataset ini dengan tujuan ke directory yang sebelah sini. Nah, AV di sini itu fungsinya, jadi si A ini tuh untuk menyalin dataset secara berulang atau rekursif, dan V ini itu verbose, yaitu untuk menampilkan hasil salinannya, seperti itu. Kemudian di sini ada kode untuk membuat directory modelnya. Nah, di sini itu ada base dir atau base directory-nya itu dari sini. Dari path yang ini, kemudian di sini ada train direction untuk training dan validation direction untuk validasi. Nah, kemudian kita pecah per kelasnya. Di sini ada train Abyssinian direction, berarti untuk directory maksudnya untuk mentrain data kucing yang Abyssinian, dan di sini juga ada Munchkin, Persian, dan Toyger sama, dan di sini itu ada validation. Validation juga dibuatkan directory-nya, dan sama seperti tadi itu dibagi per kelas. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu fungsi ini yaitu untuk menghasilkan daftar semua nama file dalam directory folder yang ditentukan oleh contohnya variabel train Abyssinian dir. Lalu nama-nama file ini akan disimpan dalam variabel bernama train Abyssinian fnames. Nah, lalu untuk setiap jenis kucing yaitu Abyssinian, Munchkin, Persian, dan Toyger, kode 10 ini akan mengambil daftar nama file yang ada di dalam directory folder yang sesuai, lalu mencetak 10 nama file pertama untuk setiap jenis kucingnya. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mencetak jumlah total gambar yang ada dalam setiap directory folder di pelatihan atau trainnya, dan directory folder validasi atau validation untuk setiap jenis kucingnya, yaitu Abyssinian, Munchkin, Persian, dan Toyger.
Nah, fungsi berikutnya yaitu yang pertama importnya, yaitu yang pertama import OS. Ini untuk mengimpor modul untuk membaca directory foldernya. Yang kedua import matplotlib. Yang ini untuk mengimpor modul matplotlib untuk membuat plot. Selanjutnya import matplotlib image. Ini mengimpor modul untuk memanipulasi gambar. Selanjutnya, yaitu fungsi untuk mendefinisikan jumlah kolom, yaitu enclose, dan baris, yaitu enrows, untuk subplot yang akan dibuat. Nah, ini untuk membuat objek gambar matplotlib atau figure, dan menetapkan ukurannya sesuai dengan jumlah subplot yang diinginkan. Fungsi selanjutnya itu menginisialisasi peak index ke dalam nilai 0 atau indeks awal yang diinginkan. Lalu tahap berikutnya mendefinisikan jalur direktori untuk setiap kategori kucing. Lalu setelah itu membaca daftar nama file gambar untuk setiap kategori kucingnya. Selanjutnya adalah menambahkan peak index sebanyak 8. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan jalur gambar berikutnya atau next peaks untuk setiap kategori kucing menggunakan indeks yang diperbarui. Setelah itu akan dibuat plot pertama dengan 24 subplot, yaitu 6 baris dikali 4 kolom. Menggunakan PLT subplot dan PLT imshow untuk menampilkan gambar. Setelah itu akan membuat plot kedua dengan 1 subplot untuk menampilkan gambar dari kategori kucing terakhir, yaitu kucing toiger. Lalu tahap yang terakhir adalah menampilkan plot dengan PLT show. Nah, akan muncul gambar-gambar kucing yang ada di dalam folder-foldernya. Nah, potongan fungsi berikutnya yaitu untuk mengimpor modul layers dan model dari library TensorFlow keras. Ini adalah bagian penting dari TensorFlow yang digunakan untuk membangun model neural network. Selanjutnya adalah tahapan mengimpor lapisan dan model dari TensorFlow keras untuk membangun model. Di sini kita inisialisasikan objek yang digunakan untuk menambah lapisan secara berurutan. Di sini kita menambah 3 lapisan konfigurasi. Lapisan pertama dengan 16 filter, ukuran kernel 3x3, dan fungsi aktivitas relu diikuti oleh lapisan max polling untuk meredukasi dimensi spesial gambar. Lapisan kedua yaitu dengan 32 filter dan ukuran kernel 3x3, dan fungsi aktivitas relu diikuti oleh lapisan max polling lagi. Di lapisan terakhir dengan 64 filter, ukuran kernel 3x3, dan fungsi aktivitas relu, dan diikuti lapisan exporting. Nah, setelah itu di sini menambahkan lapisan flatten untuk mengubah matriks 3D menjadi vektor 1D sebelum lapisan-lapisan terhubung sepenuhnya. Di sini menambah lapisan terhubung sepenuhnya dengan 128 neuron dan fungsi aktivitas relu. Di sini menambah lapisan output dengan 1 neuron dan fungsi Sigmund, dan mengkompilasi model dengan menggunakan optimizer Adam, fungsi loss binary untuk tugas klasifikasi binary, dan metrik akurasi untuk evaluasi performa model. Pada tahapan selanjutnya di sini mengimpor image data generator dari TensorFlow Class Processing Image. Setelah itu kita membuat objek image data generator untuk pelatihan dan validasi dengan mengatur recycle-nya 1/255. Setelah itu kita menguraikan data training dan data validasi. Untuk memuat data pelatihan
dan validasi di directory try_dir dalam batch ukuran 20. Data gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 dan dilabeli biner. Hasilnya terdapat 146.8 gambar yang ditemukan dari 4 kelas untuk data pelatihan dan 600 gambar yang ditemukan dari 4 kelas dari data validasi. Setelah itu model akan dilatih menggunakan generator dalam 15 epoch. Pada setiap epoch, model akan memproses 5 langkah dari data pelatihan dengan setiap langkah memproses batch ukuran 20 gambar. Selain itu, model akan dievaluasi menggunakan data validasi setelah setiap epoch, di mana setiap epoch validasi terdiri dari 25 langkah dengan setiap langkah memproses batch ukuran 20 gambar. Nah, ini hasil dari epoch berikut. Selanjutnya adalah menganalisis dan memvisualisasikan hasil dari pelatihan. Proses ini dilakukan untuk memahami seberapa baik model telah belajar dari data pelatihan dan seberapa baik performanya dari data validasi. Pertama-tama di sini kita mengambil hasil pelatihan model dari objek history yang merupakan output dari fungsi fit atau fit generator. Objek history ini berisi riwayat dari metrik pelatihan seperti akurasi dan loss pada setiap epoch. Selanjutnya, mengekstrak akurasi dan loss dari data pelatihan dan data validasi pada setiap epoch. Dengan mengambil data ini, kita dapat memvisualisasikan menggunakan library Matplotlib. Kemudian di sini membuat 2 plot terpisah. Plot pertama menampilkan akurasi pelatihan dan akurasi validasi pada sumbu Y dan jumlah epoch pada sumbu Y X. Plot kedua menampilkan loss pelatihan dan loss validasi pada sumbu Y dan jumlah epoch pada sumbu X. Di sini hasilnya seperti ini untuk training dan validasi akurasi dan training validasi lossnya. Selanjutnya adalah implementasi penggunaan model transfer learning untuk klasifikasi gambar kucing ke dalam Martinez. Di sini kita pertama-tama mengimport library yang diperlukan. Terus kita memuat mobile netv 2 yang dilatih sebelumnya dari keras tanpa lapisan terasas. Di sini kita menambahkan lapisan custom di atas model untuk dasar penyesuaian dengan tugas klasifikasinya. Di sini kita mengcompile model dengan optimizer Adam dan fungsi loss kategorikal. Di sini kita membuat generator data pelatihan dan validasi menggunakan image data generator untuk augmentasi data dan normalisasinya. Di sini kita melatih model dengan memanggil metode fit dengan generator data pelatihan dan validasi. Di sini kita membuat fungsi untuk memprediksi kelas gambar dan menampilkan gambar beserta prediksinya menggunakan Matplotlib. Di sini kita memprediksi kelas gambar untuk setiap gambarnya dalam daftar pet gambar yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah di run, maka hasilnya seperti ini. Di sini proses pelatihannya dilakukan oleh 5 epoch. Pada epoch terdapat nilai loss, akurasi, dan data pelatihan.
Setelah 5 epoch dilakukan, evaluasi terakhir pada model dengan data validasi. Evaluasinya menunjukkan loss-nya sekitar 0,3454 dan akurasinya sekitar 0,8700. Maka secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik dan mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi yang cukup tinggi pada data yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. Dan ini hasil prediksi, gambar hasil prediksi. Ada Absian, Persia, dan Taike. Sekian dari